Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Setelah kemarin 1 bulan kita belajar caranya bahagia, semoga sekarang sudah bahagia. Ya, karena kuncinya bukan dari saya atau dari siapa-siapa. Kan kemarin kesimpulannya ternyata bahagia itu kuncinya pada dirimu sendiri. Silahkan dicek lagi apa kemarin keywordnya bahagia. Bulan ini kita akan masuk ke dunia politik. 2 bulan yang lalu kalau nggak salah kita sudah ngomong yang mainstream. Bulan ini kita ngomong yang khas. Bolehlah disebut non-mainstream. Khas itu biasanya nggak banyak ditengok orang, apalagi sekarang. Hari ini bagi banyak orang di dunia, sistem politik yang final itu demokrasi. Pokoknya top-topnya sistem politik itu demokrasi. Yang enggak demokrasi dianggap masih belum sempurna sebagai negara. Malam ini kita coba tengok apa iya begitu. Jadi 1 bulan ini kita ngomong 4 gaya, 4 pemikiran politik yang non-mainstream. Malam ini kita ketemu di awal modern, Thomas Hobbes dengan Leviathannya. Minggu depan kita ketemu Nazisme dengan Nazi, maksudnya Nazi bukan najis. Ya, Nazisme, aliran yang najis. Dengan Hitler dan konsepnya. Kemudian ke dunia Islam kita ketemu Al-Mawardi dengan Ahkamus Sultaniyahnya. Kemudian ke Indonesia kita coba ketemu Soekarno dengan Marhainismenya. Syukur-syukur ada yang tertarik ngangkat skripsi. Ya, termasuk Leviathan. Kalau ada yang mau, saya punya bukunya Leviathan asli. E-booknya juga ada. Ya, monggo. Kalau ada yang mau. Masih asli bahasa Inggris. Iya kan. Lumayan lah tinggal tuin-tuinan kalau yang tertarik. Oke. Itu wajahnya kalau di buku-buku. Saya tidak tahu itu foto apa lukisan. Yang jelas sekitar-sekitar itulah orangnya. Thomas Hobbes. Dia lahir di awal-awal ketika Barat sedang memulai proyek besar yang namanya modernisme. Dan itu nanti akan sangat berpengaruh dalam diri Thomas Hobbes. Modernisme itu kan awal lahirnya negara, awal runtuhnya sistem pemerintahan lama menuju sistem pemerintahan yang baru. Dan itu pasti tidak damai, tapi berdarah-darah, saling bunuh-membunuh, saling bantai-membantai. Perang sipil di mana-mana, perang antar negara di mana-mana, sampai lahir penjajahan juga di mana-mana. Jadi dia lahir di era jayanya
Barat, mulai jayanya Barat dengan sahihnya, dan era kacau balau karena pergantian situasi dunia global saat itu. Kalau dunia ilmu pengetahuan biasanya dipilah era ketika habisnya masa teosentris yang fokusnya supranatural, dunia langit, menuju dimulainya era antroposentris, di mana manusia ganti posisinya Tuhan, jadi penguasa dunia. Itu era modern. Jadi di era itu supranatural, metafisika, agama-agama itu dikritik habis-habisan. Dianggapnya tahayul, tidak masuk akal, tidak ada faktanya, tidak jelas, pokoknya semacam itu dikritik habis-habisan. Kalau kita kan di Indonesia masih banyak yang suka itu supranatural yang disebut takhayul dan lain-lain itu sampai hari ini. Jadi Indonesia itu agak adil, 50-50. Yang modern juga banyak, yang tidak modern juga lebih banyak. Tidak apa-apa. Indonesia kan, kalian kan belum modern aja kan sudah kajianmu postmodern. Jadi ampuh, tidak usah. Iya loh, mahasiswa itu seneng kalau belajar postmodern, padahal modernnya itu belum. Jangan-jangan klasiknya juga belum. Kita tidak menikmati era klasik, era modern, ujuk-ujuk postmodern. Tidak ngerti konsep-konsep teologi dasar, filsafat dasar, ujuk-ujuk pluralisme, ujuk-ujuk dekonstruksi, dan lain-lain. Itu hebatnya Indonesia. Tidak apa-apa, itu khas, berarti kan orang barat bingung. Ternyata teorinya semua nggak laku di Indonesia. Dianggapnya kalau orang sudah modern itu nggak mau klenik, nggak mau supranatural. Di Indonesia itu kombinasinya bisa. Yang sangat saintifik pun kalau sudah sakit kepepet ya ning dukun. Ya kan? Bisa kan kayak gitu. Kalian yang mahasiswa aja kan kadang percaya gitu. Mau ujian, ngapain dulu, baca wiritan dulu, nyekar dulu, ziarah dulu. Itu kan kombinasi yang luar biasa, yang ndak terbayang oleh barat zaman itu. Kok bisa ya orang saintis sekaligus spiritualitasnya tinggi. Dan Thomas Hobbes anak zaman itu. Cuma ya di era dia kecil, kabarnya Thomas Hobbes ini lahirnya prematur. Karena ibunya stres melihat Inggris zaman itu perang tidak selesai-selesai, perang sipil khususnya. Jadi karena judek mikir perang, mungkin karena ngungsi terus kemana-mana, akhirnya Thomas Hobbes lahir duluan, prematur. Tapi jatuhnya pinter. Saya tidak tahu prematur tapi bisa pinter. Dan memang pinter sejak kecil, menguasai banyak ilmu. Dia adalah kolega tokoh-tokoh besar filsafat awal, saintis awal, termasuk Galileo, termasuk René Descartes, dan lain-lain. Jadi itulah sosoknya Thomas Hobbes. Bukunya yang sangat terkenal, ya judulnya Leviathan. Itu sampul bukunya yang judulnya Leviathan. Gambar yang sebelah kayak ular itu, Leviathan itu. Monster. Sebenarnya istilah Leviathan itu monster yang ada di Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama maksudnya kitab sucinya orang Kristen yang bagian Perjanjian Lama. Bukan yang Perjanjian Baru. Nah, Leviathan, buku sampulnya yang ada orang bawa tongkat sama pedang. Yang di kiri itu tongkat keberagamaan, yang di kanan itu pedang. Judulnya panjang, Leviathan, All the Matter, Form and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil. Jadi ini sebenarnya mau ngomong negara bagi Thomas Hobbes itu kayak monster yang tidak terkalahkan.
Ya karena zaman itu orang ngertinya itu. Saya tidak tahu kalau mungkin zaman sekarang mungkin bangsane Godzilla apa T-Rex jenis-jenis itulah susah dikalahkan. Dan memang harus tidak terkalahkan. Nanti kita lihat. Jadi bagi Thomas Hobbes negara itu monster, tapi harus ada kalau dunia ingin tentram. Jadi harus ada negara. Kalau enggak kita akan kacau, kita akan rusak. Jadi Thomas Hobbes salah seorang filosof yang suudzon pada manusia. Kan filosof itu bisa kamu bagi dua. Filosof yang husnudzon pada manusia sama yang suudzon pada manusia. Biasanya yang husnudzon itu baik-baik semua. Kayak Sokrates, Plato kemarin kan itu husnudzon. Manusia itu asal pinter mesti baik. Terus kalau dia baik mesti bahagia kan gitu. Itu husnudzon. Banyak orang pinter malah rusak dalam prakteknya. Anomalinya Sokrates. Kebalikannya orang-orang kayak Thomas Hobbes ini. Manusia itu pasti jelek. Jadi ketika dia dibebaskan nggak pakai aturan, dunia ini mesti rusak. Ya misalnya hari ini ya, oke ngaji kita nggak pakai aturan, pakai baju boleh, nggak pakai baju boleh. Nginep di sini juga boleh, nginep di kos-kosanmu masing-masing juga boleh. Pokoknya nggak diatur, mungkin sebentar lagi juga rusak. Nggak ada aturan apa-apa. Jadi katanya termasuk manusia hakikatnya jelek. Nanti kita lihat kenapa kok manusia hakikatnya jelek. Jadi Leviathan itu masterpiece-nya yang membahas tentang kebutuhan manusia terhadap negara yang superpower. Nanti jatuhnya teorinya Thomas Hobbes ini semacam monarki. Harus ada negara yang kuat dengan raja yang kuat yang ngatur segalanya, masyarakat akan lebih tertib. Kalau model kayak demokrasi hari ini, setiap kepala boleh ngomong, setiap kelompok dikasih kesempatan berpendapat, negara malah akan kacau. Bingung kita, yang benar yang mana. Kayak debat di TV-TV itu kan juga bingung. Sing bener sing dia. Semuanya masuk akal. Maka katanya Thomas Hobbes, enggak. Negara harus kuat. Jangan memberikan kesempatan ke semua orang untuk menyampaikan pikirannya. Yang baik, benar itu banyak, tapi kan harus dipilih salah satu untuk dijalankan. Nah itu nanti dia agak membela sistem yang cenderung monarki. Jadi cenderung ya raja, bahkan cenderung otoriter. Jadi agak khas selama ini mungkin kamu merasa bahwa otoriter itu pasti jelek. Tapi malam ini kita cek bahwa ada loh argumen yang pro-otoriter. Karena sering-sering dalam prakteknya juga kadang-kadang kita harus otoriter. Khususnya menghadapi yang tidak ngerti, tidak paham, tidak jelas. Saya dulu pernah di kampung itu misalnya ketemu zaman KKN, ketemu orang-orang desa, masyarakatnya tak bebasin, monggo Bapak Ibu pingin kita ngapain silahkan. Mereka malah bingung. Loh ngapain lah, sampean kesini mau apa? Ya kan, lu dibebaskan itu lu malah bingung. Mereka senangnya saya kesini mau ini, sampean mau tak giniin, manut lo ya. Itu mereka malah senang. Kalau disuruh mikir sendiri nggak mampu. Itu kan kondisi bahwa mereka minta diotoritari. Kalian hari ini ngaji mungkin ya pengen diotoritari kan. Kalau saya ngomong, ayo wis silahkan baca sendiri-sendiri, yang tidak ngerti tanya, tidak jalan mesti ngajinya. Jadi kalian datang ke sini pengen tak otoritari, manut aja apa yang saya omongkan, kan gitu. Jadi ada kondisi tertentu, situasi tertentu yang kadang-kadang orang pengen diotoritari. Sama pacarmu kadang-kadang kan gitu. Kalau pacarmu diem aja kan gak enak. Pinginnya kamu disuruh-suruh, disuruh nganter, suruh neraktir, suruh. Jadi kalau monggo mau apa aja terserah itu nggak enak. Mau apa? Kalau saling terserah-terseraan kan nggak jalan. Jadi makan di mana?
Terserah aja, aku juga terserah kamu. Akhirnya nggak makan ya, terserah-terserahan. Jadi salah satu harus ada yang mau otoriter. Kalau nggak jalan. Nah, malam ini Thomas Hobbes pakai argumen itu untuk mendukung yang pro-otoriter. Bagi saya yang kayak gini-gini penting. Karena hari-hari ini kita nggak terbiasa dengan yang non-mainstream. Hidup kita sering lebih disetir oleh konsep yang ada di kepala kita. Jadi baik buruk itu tergantung konsep awal yang ada di kepala. Contohnya, coba dicek timeline-nya Facebook-nya teman-teman itu. Hari-hari ini biasanya banyak yang bahas tentang Ahok dan musuh-musuhnya. Yang pro Ahok, isinya mesti semua berita yang meninggikan Ahok. Sementara yang anti Ahok, isinya semua berita yang menjatuhkan Ahok. Itu namanya apa? Kalian sebenarnya nggak disetir oleh kenyataan, tapi disetir oleh konsep yang ada di kepalamu sendiri. Berita banyak, tapi yang kamu sortir adalah yang cocok dengan konsepmu. Yang tidak cocok kamu singkirkan. Jadi sering-sering benar salah itu tergantung konsep apa dulu yang ada di kepalamu. Kalau nggak cocok, ya kamu singkirkan. Kalau cocok, kamu masukkan. Bahkan kadang-kadang sudah jelas nggak cocok pun kamu suruh mendukung konsepmu. Kamu sesuaikan, pokoknya harus pas. Islam itu selalu cinta damai. Kalau ada Islam yang ngamuan, terus kamu tafsirkan enggak, itu bukan Islam yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya pasti cinta damai. Kalau ada yang ngebom, itu bukan Islam yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya nggak mungkin ngebom. Selalu begitu. Jadi ada konsep kebenaran yang ada di kepalamu yang mensortir semua yang hendak masuk. Yang jadi filter kepalamu, semua berita itu kamu filter. Jadi kamu nggak mau ganti misalnya Islam itu cinta damai, kecuali kan kamu nggak mau ke situ. Kamu maunya pokoknya harus cinta damai terus. Kalau nggak cinta damai berarti bukan Islam. Nah, itu namanya filter. Itu kayak kamu bilang pokoknya pacarku paling cakep. Itu juga biasanya kamu sudah membabi buta, sudah nggak lihat kiri, nggak lihat kanan, nggak objektif lagi. Kalau ada yang lebih cakep, kamu bantah nyari argumen bahwa yang lebih cakep itu sebenarnya itu kan cuma wajahnya, hatinya enggak. Oke, ya kan sering-sering kan kamu gitu. Jadi kamu membabi buta, pokoknya konsep awalmu itulah yang benar. Nah, malam ini kita belajar untuk ternyata yang selama ini kita anggap pasti salah, sistem yang otoriter, dia juga punya argumen rasionalnya sendiri. Jadi dia punya dasarnya sendiri. Oke. Pelan-pelan ya kita belajar. Yang pertama sekarang,